Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Gilang Tarwandi, Selamat malam. Kwiri Aisyah Fitri, dan Vincent Capriwijaya. Halo. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas topik yang berkaitan dengan arsitektur big data yang dikombinasikan dengan data warehouse. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama, latar belakang mengenai data warehouse. Data warehouse adalah jenis sistem manajemen data yang dirancang untuk mengaktifkan dan mendukung aktivitas intelijen bisnis atau BI, terutama analitik. Gudang data dan gudang data semata-mata dimaksudkan untuk melakukan query dan analisis dan seringkali berisi jumlah besar dan historis. Data dalam data warehouse biasanya berasal dari berbagai sumber seperti file, log, aplikasi transaksi. Sedangkan big data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terus terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Karakteristik data dalam data warehouse adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah subject oriented. Data berorientasi subjek karena data warehouse yang diatur lebih mengenai subjek utama dari perusahaan seperti customer, product, dan sales daripada area aplikasi utama seperti customer invoicing, stock control, dan product sales. Hal ini merefleksikan keperluan untuk menyimpan decision support data pada application oriented data. Yang kedua, integrate. Data memiliki karakteristik integrate dikarenakan datangnya sumber data secara bersamaan berasal dari sistem aplikasi besar perusahaan yang berbeda. Sumber data yang ada sering tidak konsisten. Contohnya format yang berbeda antara data yang satu dengan yang lainnya. Sumber data yang ada harus dibuat konsisten untuk mempresentasikan suatu tampilan yang dapat memberikan informasi yang tepat dari berbagai pengguna. Dan yang ketiga adalah time variant. Data memiliki karakteristik time variant karena data hanya akurat dan valid pada suatu waktu atau interval waktu. Dan yang terakhir adalah non-volatile. Data tidak bisa diupdate pada saat itu juga, tetapi di-refresh dari sistem operasional secara teratur. Data baru yang akan ditambahkan tidak menimpa atau mengganti suatu data yang sudah ada, melainkan ditambahkan pada database sebagai record baru. Di sini terdapat keuntungan data warehouse. Implementasi data warehouse yang tepat dapat memberikan keuntungan-keuntungannya. Yang pertama yaitu potensi ROI atau return on investment yang besar. Suatu perusahaan akan mengeluarkan sumber daya yang cukup besar untuk mengimplementasikan data warehouse dan pengeluaran yang dapat berbeda-beda sesuai dengan variasi solusi teknikal yang akan diterapkan pada perusahaan. Yang selanjutnya, competitive advantage.
diperoleh dengan mengizinkan si pengambil keputusan untuk mengakses data tersembunyi yang sebelumnya tidak tersedia, tidak diketahui, dan tidak dimanfaatkan seperti data mengenai pelanggan, tren, dan permintaan. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas dari pengambilan keputusan perusahaan. Data warehouse meningkatkan produktivitas dari pengambilan keputusan perusahaan dengan membuat integrasi database yang konsisten, berorientasi subjek, dan historical data. Data warehouse mengintegrasikan data dari banyak sistem yang tidak kompatibel menjadi suatu bentuk yang menyediakan satu tampilan yang konsisten mengenali perusahaan. Terdapat juga kategori data pada data warehouse. Terdapat dua aspek penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah memahami tipe spesifik atau classification data dari data yang akan disimpan di data warehouse. Dan yang kedua, mengenai tahapan proses dalam pembuatan data warehouse. Adapun klasifikasinya yang akan dilanjutkan oleh Saudara Vincent Capriwijaya. Oke. Jadi untuk aspek pertama itu klasifikasi. Klasifikasi itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada old detail data atau data lama. Lalu ada current detail data atau data saat ini. Kemudian ada likely summarized data atau data yang disimpulkan secara ringan. Highly summarized data, data yang disimpulkan secara berat. Dan terakhir ada metadata atau directory data atau panduan tentang data. Nah, untuk mempermudah proses pembangunan suatu data warehouse, diperlukan pemilihan arsitektur yang tepat dan pemahaman yang baik terhadap arsitektur data warehouse. Di sini kita menggunakan contoh arsitektur data warehouse menurut Connolly dan Beck tahun 2005. Untuk penjelasan singkatnya itu yang pertama ada operasional data yang ada di bagian kiri. Operasional data. Sumber data dari data warehouse diperoleh dari operasional data perusahaan yang disimpan pada database. Kemudian ada operasional data store yang berada di sebelah kiri bawah. Suatu operasional data store atau ODS adalah penyimpanan dari integrasi data operasional untuk analisis. ODS memiliki struktur dan cara memperoleh data yang sama dengan data warehouse. Tetapi ODS dalam pelaksanaannya hanya sebagai staging area untuk data yang akan dipindahkan ke dalam data warehouse. Lalu kita masuk ke bagian tengah, ada load manager. Load manager melakukan semua operasi yang berhubungan dengan proses ekstrak dan loading semua data ke dalam data warehouse. Operasi yang dilakukan oleh load manager termasuk transformasi dari data yang akan disiapkan untuk dimasukkan ke dalam data warehouse. Di bagian atas ada warehouse manager. Warehouse manager biasa dikatakan front-end component. Warehouse manager melakukan semua operasi yang berhubungan dengan manajemen dari data pada data warehouse. Operasi yang dilakukan oleh warehouse manager termasuk menganalisis data untuk meyakinkan konsistensi data yang ada, transformasi dan menggabungkan sumber data dari penyimpan sementara ke dalam tabel data warehouse, membuat indeks dan view pada tabel basis, melakukan denormalisasi, membuat agregasi, dan terakhir backup data dan archiving data. Di sebelah kanan ada query manager. Di sini query manager biasa dikatakan sebagai back-end component. Query manager melakukan semua operasi yang berhubungan dengan manajemen user queries. Komponen ini dikonstruksi menggunakan end user data access tools milik vendor, data warehouse monitoring tools, database facilities,
dan program yang sudah dikustomisasi. Kemudian di bagian tengahnya, untuk sebelah kiri bawah ada detail data. Detail data adalah area pada data warehouse yang menyimpan semua data rinci dalam skema database. Pada basis standar, data rinci dapat ditambahkan ke data warehouse sebagai suplemen data. Lalu kita naik sedikit, ada likely and highly summarized data. Area ini menyimpan semua data keseluruhan dari likely and highly summarized data yang dihasilkan oleh warehouse manager. Tujuan dari disimpannya informasi yang disimpulkan ini adalah untuk mempercepat kinerja query. Selanjutnya di bagian bawah ada archive atau backup data. Archive atau backup data adalah area di mana data warehouse menyimpan data rinci dan menyimpulkan data untuk tujuan archiving dan backup. Data ini nantinya dikirim ke penyimpanan seperti magnetic tape atau optical disk. Selanjutnya ada metadata. Pada area metadata dilakukan proses menyimpan semua definisi metadata yang digunakan proses pada data warehouse. Metadata digunakan untuk tujuan yang bervariasi, termasuk proses extracting dan loading, proses manajemen warehouse, dan sebagai bagian dari proses manajemen query. Untuk di sebelah kanan bawah ada end user access tools. End user access tools digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan data warehouse. Untuk pengkategorian tools ini dibagi menjadi 5 grup. Yang pertama ada reporting and query tools, yang kedua ada application development tools, yang ketiga ada executive information system atau AIS tools, kemudian ada online analytical processing atau OLAP tools, terakhir ada data mining tools. Nah, untuk aspek keduanya adalah tahapan data warehouse. Bagian ini akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Baik, di bagian sini saya akan lanjutkan penjelasannya. Untuk tahapan data warehouse, itu mempunyai 3 proses tahapan data sebelum dimasukkan ke dalam suatu data warehouse. Tahapannya terdiri dari extract, transform, dan load. Proses extract adalah proses mengekstrak dan pengambilan data dari sumber pada sistem untuk di-load ke data warehouse. Sumber data dapat diperoleh secara alternatif melalui ODS atau Operational Data Storage. Data harus dikonstruksi ulang sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Untuk proses konstruksinya memiliki 3 bagian, yaitu cleansing data, yaitu proses pembersihan data kotor. Lalu poin kedua adalah restrukturisasi data pada data warehouse untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Lalu selanjutnya adalah memastikan sumber data konsisten dengan data yang sudah ada di dalam data warehouse. Lalu selanjutnya adalah proses transform. Proses transform ini adalah proses pengubahan data, di mana data yang diperoleh dari proses ekstrak menjadi data dalam bentuk data warehouse. Proses transform memiliki 2 proses, yaitu summarizing data dan packaging data. Terdapat 2 cara transformasi, yaitu dengan menggunakan fungsi record level dan fungsi field level. Fungsi record level melibatkan proses summarizing data, sedangkan fungsi field level melibatkan proses packaging data. 2 tipe dari field level adalah single field dan multi field. Transformasi dengan menggunakan single field mengubah data dari satu field menjadi satu field lainnya. Berbeda dengan multi field, di mana satu data atau lebih diubah menjadi field baru.
Lalu proses ketiga adalah proses load. Pada proses ini akan dilakukan proses pemuatan data dari proses transform ke dalam suatu data warehouse. Terdapat dua mode loading ke dalam data warehouse, yaitu refresh dan update. Mode refresh yaitu proses menuliskan kembali keseluruhan data di dalam data warehouse pada suatu interval waktu. Sedangkan untuk mode update yaitu suatu proses untuk mengupdate data yang berubah ke tempat tujuan pada data warehouse. Lalu selanjutnya adalah desain data warehouse. Mendesain suatu data warehouse sangatlah kompleks. Untuk memulai pembuatannya harus memperhatikan keperluan yang utama dalam memilih data yang harus didahulukan terlebih dahulu. Baru setelah itu bisa diperoleh komponen-komponen yang digunakan untuk mendeskripsikan komponen dari database. Data warehouse adalah dimensional modeling atau DM. Pengertian dari dimensional modeling adalah suatu teknik desain secara logikal yang memiliki sasaran untuk mempresentasikan data dengan standar. Bentuk intuitif yang mengizinkan akses secara sangat cepat. Setiap tabel dimensional model memiliki komposisi dari suatu tabel dengan composite key yang dinamakan fact table dan sekumpulan set table yang lebih kecil dinamakan dimension table. Lalu selanjutnya, dimensional modeling memiliki beberapa struktur skema. Yang pertama adalah star skema. Di sini sudah ada contohnya. Untuk struktur logikal yang memiliki fact table mengandung data fakta pada posisi tengah, dikelilingi oleh dimension table mengandung referensi data atau yang bisa dinormalisasikan. Lalu selanjutnya adalah snow skema. Varian dari star skema di mana tabel dimensi tidak mengandung denormalisasi data. Skema ini memperbolehkan dimensi memiliki dimensi. Sebagai contoh, kita bisa melakukan normalisasi location data seperti city, region, dan country attribute. Pada branch di dimension table, membuat dimension table baru yang dinamakan city dan region. Versi normalisasi dari branch dimension table sel skema sebagai berikut, yaitu seperti gambar yang ada di slide ini. Lalu selanjutnya adalah star flag skema. Star flag skema adalah skema database yang paling cocok untuk database, yaitu dengan menggabungkan denormalized star dengan normalized snowflake skema. Penggunaan star flag skema ini tidak selalu harus digunakan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dari sistem database yang sedang dikembangkan atau yang akan dikembangkan. Baik, itu penjelasannya. Selanjutnya di sini kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu data warehouse adalah sesuatu yang berorientasi subjek atau subject oriented, terintegrasi atau integrate, bergantung terhadap waktu atau time variant, dan tidak berubah atau non-volatile, yang berguna untuk mendukung proses pembuatan keputusan oleh manajemen. Perancangan data warehouse memiliki banyak keuntungan seperti dapat meningkatkan ROI suatu perusahaan, dapat memberikan suatu keunggulan kompetitif, dan dapat juga meningkatkan produktivitas dari pengambilan keputusan perusahaan. Desain suatu data warehouse sangatlah kompleks. Untuk memulai pembuatannya harus memperhatikan keperluan yang utama dan memilih data yang harus didahulukan terlebih dahulu, baru setelah itu bisa diperoleh komponen-komponen database yang akan digunakan untuk pembuatan database untuk data warehouse.
Sekian dari pembahasan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.